Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini, Minggu 11 Januari 2026, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Tuhan menghendaki intimasi, bukan sekadar melayani. Terambil dari kitab Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kesibukan melayani adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, dan semuanya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Namun melalui kisah Marta dan Maria, Yesus menyatakan sebuah kebenaran penting. Tuhan lebih rindu keintiman dengan kita daripada sekadar aktivitas pelayanan kita. Melayani Tuhan tentu sesuatu yang baik, tetapi intimasi dengan Tuhan adalah yang utama. Karena pelayanan tanpa intimasi dengan Tuhan, segalanya menjadi sebuah aktivitas yang menyibukkan dan hanyalah rutinitas belaka. Dari Lukas 10, 38-42 ini, kita akan belajar bahwa Tuhan menghendaki intimasi, bukan sekadar melayani. Artinya, Dia ingin kita benar-benar memiliki kedekatan dan persekutuan yang mendalam dengan Dia. Dia tidak mau aktivitas kita melayani justru membuat kita sibuk dan kehilangan momen untuk berdekat dan berfellowship dengan Dia. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, pelayanan tanpa intimasi menyebabkan kelelahan dan kehilangan damai sejahtera. Marta melayani dengan sungguh-sungguh, namun Alkitab mencatat bahwa ia menjadi khawatir dan menyusahkan diri, ayat 41. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang tidak berakar pada intimasi akan mudah berubah menjadi beban rohani. Ada banyak orang melayani Tuhan, tetapi kehilangan sukacita, mudah tersinggung, merasa tidak dihargai, dan pada akhirnya menjadi lelah dan kehilangan damai sejahtera. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menghendaki banyaknya pelayanan kita, akan tetapi Dia mau kita dapat memiliki intimasi dengan Dia untuk menangkap isi hatinya. Yang kedua, intimasi membuat kita menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Maria memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ia tidak sekadar hadir secara fisik, tetapi membuka hati untuk bersekutu dan mendengar suara Tuhan. Intimasi menolong kita untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki saat ini, menata ulang prioritas hidup, dan melayani dengan hati yang tenang. Perlu diperhatikan bahwa Tuhan tidak hanya mencari tangan yang bekerja, tetapi hati yang mau mendengar. Yang ketiga, intimasi mengawali dan menentukan kualitas pelayanan. Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian ini tidak akan diambil darinya, karena hubungan dengan Tuhan bersifat kekal. Dari intimasi inilah lahir pelayanan yang murni dan berdampak. Oleh sebab itu, pelayanan yang benar mengalir dari hubungan, bukan kewajiban. Pelayanan yang benar juga dipenuhi kasih kepada Tuhan, bukan tekanan. Dan pelayanan yang benar ditujukan untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi perlu diingat bahwa intimasi adalah sumber dan pelayanan adalah buahnya. Sebagai refleksi dari renungan hari ini, apakah saat ini kita lebih sibuk melayani Tuhan dan pekerjaannya daripada berfellowship dengan Dia? Apakah kita lebih sibuk bekerja bagi Tuhan daripada berjalan bersama Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan tidak menolak pelayanan kita, tetapi Tuhan menghendaki hubungan yang hidup dan intim. Ketika kita memilih intimasi, pelayanan tidak akan menjadi beban, melainkan sukacita. Kiranya kita belajar setiap hari untuk duduk di kaki Yesus, sebab di sanalah kita menemukan hati Tuhan yang sejati. Amin. Selamat pagi, selamat berfellowship dalam intimasi dengan Dia dan berjalan menurut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.